Gimana? Udah kelihatan belum screen-nya di kamu? Udah kak, udah. Oke. Sip, salam kenal ya Raffi. Aku Afif. Di sini akan nemenin buat belajar kimia. Kali ini materinya adalah tentang redox. Oke. Ini ada teman kita lagi yang join. Oke. Halo, selamat datang Melisa. Kita hari ini mau bahas tentang redox ya. Terus kita mulai kelasnya aja sekarang ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang reaksi redox, sebetulnya apa sih yang bakalan kita pelajari di bab ini? Tentunya kepanjangan dari redox ya. Ada yang pertama apa? Reduksi. Yang kedua ada oksidasi. Oke, dari segi pengertian dulu deh antara reduksi dan oksidasi. Apa sih sebenarnya pengertiannya? Kalau reduksi itu secara pengertian itu adalah berkurangnya atau peristiwa peristiwa berkurangnya bilangan oksidasi. Berkurangnya bilangan oksidasi. Kalau oksidasi berarti kalau oksidasi kebalikannya ya. Tadi kalau reduksi itu berkurangnya, kalau oksidasi berarti peristiwa bertambahnya bilangan oksidasi itu kalau dari segi pengertian dulu. Reaksi antara reduksi sama oksidasi itu selalu berjalan barengan ya. Dia itu akan selalu berjalan barengan. Jadi kalau misalkan dalam suatu reaksi kimia ada yang tereduksi, pasti ada yang teroksidasi. Nah, jadi kurang lebih reaksi redox itu adalah kayak gitu. Nah, selain kita nanti akan belajar tentang pengertian redox, hari ini kita itu akan belajar apa aja sih? Yang pertama tadi pengertian redox ya. Ini outline kita hari ini. Pengertian reaksi redox. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang perubahan tadi. Tadi kan kalau redox itu ada berkurang dan bertambahnya bilangan oksidasi. Nah, kita mau belajar juga tentang perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, kita akan belajar apa? Yang ketiga, kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redox. Oke, penyetaraan reaksi redox. Yang keempat, kita akan belajar tentang asam sebagai oksidator. Terus kita akan belajar juga tentang oksidasi dari logam. Terus ada juga oksigen sebagai oksidator. Oksidator. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar tentang ini yang penting banget, stoikiometri. Stoikiometri reaksi redox. Oke, sip. Jadi di kelas ini nanti kalau misalkan ada yang nggak jelas, boleh langsung tanyain aja ya, bisa open mic-nya, atau kalau chat, tapi kalau chat kayaknya susah kelihatan. Kalau misalkan nggak bisa open mic, nggak apa-apa chat, tapi kalau bisa open mic. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, atau ada yang mau ditanyain, silakan langsung tanyain aja ya. Oke, sip. Tadi, hmm, ini outline-nya, ini pengertian reaksi redox. Nah, kalau misalkan reaksi redox itu selalu berjalan bebarengan,
ada reduksi, ada oksidasi, pastinya ada senyawa yang berperan sebagai oksidator. Ada juga senyawa yang berperan sebagai reduktor. Nah, apa sih artinya? Kalau oksidator berarti adalah senyawa yang berperan sebagai pengoksidasi. Akibatnya apa? Kalau dia mengoksidasi senyawa lain, berarti kan kalau reaksi redoks tadi kan jalannya berbarengan. Kalau ada yang teroksidasi, harus ada yang tereduksi. Berarti kalau dia mengoksidasi senyawa lain, akibatnya apa? Akibatnya dirinya sendiri atau senyawanya itu akan terreduksi. Senyawa ini akan tereduksi. Kalau dia tereduksi berarti kan bilangan oksidasinya turun ya. Nah, kalau ada penurunan bilangan oksidasi artinya apa? Artinya dia itu menangkap elektron. Oke, jadi oksidator itu senyawa yang berperan untuk mengoksidasi senyawa lain, dirinya sendiri akan tereduksi atau menangkap elektron. Berarti sebaliknya untuk reduktor, reduktor itu berarti adalah senyawa pereduksi. Akibatnya apa? Akibatnya dirinya atau senyawanya itu, senyawa ini, senyawa pereduksi akan mengalami oksidasi. Atau apa? Atau melepas elektron, kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan kita punya ada senyawa, ada logam Ca, kita tambahkan dengan air atau H2O menjadi CaOH2 ditambah dengan H2. Nah, di sini kita analisis. Ca, dia adalah suatu unsur bebas. Bilangan oksidasinya ada yang tahu nggak? Kalau setiap unsur bebas, bilangan oksidasinya berapa? Ayo, nggak usah malu-malu. 0, Kak. 0, sip. Makasih ya. Nah, setiap unsur bebas bilangan oksidasinya selalu 0 ya. Terus di sini ada H2O. H-nya di sini plus 1, O-nya minus 2. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nanti kita belajar gimana cara menentukan bilangan oksidasi. Oke, di sini terus menjadi apa? Menjadi CaOH2, di mana Ca di sini bilangan oksidasinya adalah plus 2. Terus OH minus di sini O-nya minus 2, H-nya adalah plus 1. Sedangkan untuk H2 di sini unsur bebas lagi ya. Tadi kalau unsur bebas bilangan oksidasinya adalah 0 ya. Nah, kita lihat di sini. Ca yang awalnya bilangan oksidasinya 0 ketika bereaksi dengan H2O, dia berubah menjadi plus 2. Artinya apa? Dia teroksidasi apa tereduksi? Ayo, ada yang tahu? Mengalami oksidasi, Kak. Oke. Ca berarti mengalami oksidasi ya. Karena bilangan oksidasinya itu naik dari 0 ke plus 2. Oke, sip. Nah, tadi katanya oksidasi selalu berjalan berbarengan dengan reduksi. Berarti harus ada yang tereduksi. Kira-kira siapa? Nah, kita lihat. H awalnya plus 1. Jadi 0. Artinya apa? H ini dia mengalami penurunan bilangan oksidasi alias dia mengalami reduksi. Oke, berarti di sini perannya masing-masing apa? Tadi Ca karena dia mengalami oksidasi, berarti dia melakukan atau mereduksi senyawa lain ya. Berarti di sini Ca adalah reduktor. Sedangkan H2O di sini lebih tepatnya hanya dia adalah suatu oksidator. Nah, berarti di sini dia adalah oksidator.
datar. Kayak gitu ya. Nah, tadi kita bisa menentukan kalau Ca itu bilangan oksidasinya 0, H2O hanya +1, O-nya -2. Nah, kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Nah, kita akan belajar. Oh, sampai sini dulu deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau didiskusiin? Masih aman? Aman ya? Oke, kalau aman, kita next ke pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Oke, nah ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur, senyawa, atau ion, kayak gitu ya. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita punya yang tadi ya, unsur bebas, kita ganti warna. Kalau kita punya unsur bebas, bilangan oksidasinya selalu 0. Bilangan oksidasinya akan selalu 0. Contohnya apa? Misalkan kita tadi punya H2. H2 itu bilangan oksidasinya selalu 0. Kalau O2 dia juga akan 0. Misalkan apalagi Na, Na juga 0. Nah, tapi sebelum ke situ, sebenarnya apa sih pengertian unsur bebas itu? Unsur bebas itu adalah bentuk unsur bebas. Ini pengertian dari unsur bebas ya. Unsur bebas itu adalah bentuk unsur yang ditemui di alam secara ditemui di alam secara bebas. Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya hidrogen, hidrogen itu bentuknya di alam sebagai apa sih? Nah, itu sebagai H2. Makanya H2 kita sebut sebagai unsur bebas. Kalau logam litium misalkan, litium itu kalau kebanyakan logam itu kalau di dalam alam dia itu bentuknya itu sebagai dirinya sendiri. Jadi litium aja atau natrium aja. Tapi kalau misalkan kayak H2, O2, N2 itu di alam kita temukan sebagai suatu gas diatomik. Makanya dia itu berikatan antara H sama H jadi H2 atau O dengan O jadi O2 kayak gitu. Itu pengertian dari unsur bebas. Jadi balik lagi ya, setiap unsur bebas itu bilangan oksidasinya selalu 0. Itu aturan yang pertama. Terus, aturan yang kedua, untuk setiap senyawa, senyawa itu kan gabungan dari beberapa unsur ya. Untuk setiap senyawa, bilangan oksidasi total itu harus sama dengan muatannya. Oh, ini nomor 3. Nomor 2 ini dulu, Deng. Kalau untuk ion, ini sama juga. Untuk ion itu bilangan oksidasi juga sama dengan muatan. Jadi misalkan kita punya Na+. Nah, Na+. Jadi di sini bilangan oksidasi Na akan sama dengan +1, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan unsur-unsur membentuk senyawa, bilangan oksidasi total itu harus sama dengan muatannya. Misalkan kita punya SO4 2-. Ini kan senyawa ion ya. Jadi di sini bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi dari oksigen, tapi karena di sini ada 4 buah oksigen ya, ada 4, O4, jadi dikalikan dengan 4, itu harus sama dengan -2.
karena di sini muatannya -2. Nah, itu contoh yang pertama. Misalkan kita punya HNO3, senyawa molekul. Nah, kalau kayak gini berarti bilangan oksidasi dari H ditambah bilangan oksidasi dari N ditambah bilangan oksidasi dari O dikalikan 3 itu harus sama dengan, karena di sini muatannya 0, jadi harus sama dengan 0. Itu aturannya ya. Itu aturan yang ketiga. Terus ada aturan apa lagi? Nah, di sini. Oke, kalau bilangan oksidasi dari suatu senyawa harus sama dengan muatannya. Nah, tapi kalau misalkan senyawanya unsurnya banyak kayak HNO3 kayak gitu, mana unsur yang kita tentuin lebih dulu bilangan oksidasinya? Nah, kita punya prioritas buat menentukan bilangan oksidasi ya. Yang pertama kita mulai dari ini dulu. Bilangan oksidasi untuk F atau fluorin di dalam senyawa, bukan sebagai unsur bebasnya ya, tapi di dalam senyawa, itu adalah -1. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, berarti di sini adalah bilangan oksidasi untuk untuk unsur-unsur dari golongan 1A, 2A, 3A, itu akan sesuai dengan golongannya. Misalkan gimana? Misalkan kita punya Mg SO4. Jadi di sini bilangan oksidasi, ini contoh ya, bilangan oksidasi dari Mg di sini akan sama dengan +2. Kenapa +2? Karena Mg itu golongannya golongan 2A. Jadi bilangan oksidasinya adalah +2. Contoh lagi apa? Contohnya misalkan kita punya Al2O3, misalkan kayak gitu. Berarti di sini bilangan oksidasi dari Al karena dia golongan 3A berarti adalah +3. Nah, itu aturan yang kedua. Terus prioritas selanjutnya itu kalau misalkan kita punya hidrogen. Oke, bilangan oksidasi untuk H, bilangan oksidasi dari H umumnya itu adalah +1. Tapi bisa juga -1. Di mana senyawa-senyawa yang bilangan oksidasi dari hanya itu -1 kita sebut sebagai suatu senyawa hidrida. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya ini, kita punya BH3. Nah, B itu kalau kita lihat prioritasnya B itu kan golongan 3A ya. Oke, B golongan 3A. Jadi bilangan oksidasinya harusnya +3. Nah, kalau misalkan kita mau tetap hanya itu +1, masa nanti +3 ditambah +3 jadinya +6. Padahal aturan yang di atas tadi apa? Untuk setiap senyawa, bilangan oksidasi total itu harus sama dengan muatannya. Tadi BH3 kan muatannya 0 ya. Berarti bilangan oksidasi B ditambah bilangan oksidasi H dikali 3 harus sama dengan 0. Nah, karena di sini kita lihat prioritas nomor 5 ini. Nah,
prioritas di sini kalau setiap ada golongan 1A, 2A, atau 3A, kecuali H ya, H itu ada di golongan 1A, tapi kan sebenarnya sifatnya beda ya dari 1A. Dia itu cuman penempatannya aja di 1A gitu. Nah, kalau misalkan ada unsur-unsur dari 1A, 2A, atau 3A, bilangan oksidasinya itu harusnya sesuai sama golongannya. Jadi, di sini yang kita tentuin terlebih dahulu adalah bilangan oksidasi dari B-nya, plus 3. Berarti 0 sama dengan bilangan oksidasi dari B plus 3 ditambah bilangan oksidasi dari H dikalikan dengan 3. Otomatis di sini bilangan oksidasi dari H dikalikan 3 harus sama dengan minus 3 kan? Nah, berarti bilangan oksidasi dari H akan sama dengan minus 1. Makanya tadi kita lihat kalau H itu umumnya plus 1, tapi ada juga yang minus 1. Di mana senyawa ini kita sebut sebagai senyawa hidrida. Oke, jadi BH3 kita sebut sebagai boron hidrida. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau didiskusiin? Belum? Masih oke ya? Oke, sip. Kalau masih oke, kita lanjut ke prioritas selanjutnya. Nomor 6, sekarang nomor 7. Oke, prioritas selanjutnya adalah untuk bilangan oksidasi dari oksigen. Nah, kalau misalkan kita punya oksigen, oke, umumnya bilangan oksidasinya itu adalah, ada yang tahu berapa? Min 2, Kak. Min 2, sip. Kalau selain min 2, kira-kira ada nggak bilangan oksidasi dari oksigen? Selain unsur bebas ya, yang 0. Ada yang tahu berapa aja bilangan oksidasi untuk oksigen yang mungkin? Ayo, siapa yang tahu? Oke. Jadi oksigen itu selain plus 2, dia itu juga bisa pertama minus 1. Yang kedua, dia juga ternyata bisa minus setengah. Dimana kalau yang tadi minus 2, biasanya senyawanya kita sebut sebagai suatu senyawa oksida. Oke, pertama kalau plus 2 oksida, kalau minus 1 biasanya kita sebut sebagai peroksida. Pernah dengar kan hidrogen peroksida gitu kan? Nah, itu hidrogen peroksida berarti O-nya itu bilangan oksidasinya minus 1. Yang ketiga, minus setengah. Ada yang tahu? Sesuatu oksida. Depannya apa? Ini. Super. Jadi ada oksida, peroksida, dan superoksida. Nah, kayak gimana contohnya? Kita lihat yang minus 2 dulu deh. Yang minus 2 contohnya misalkan MgO. Mg kan tadi ada di prioritas yang atas itu kan. Berarti di sini bilangan oksidasi Mg ini dulu. Berarti totalnya itu kan muatannya 0. 0 harus sama dengan bilangan oksidasi dari Mg ditambah bilangan oksidasi dari O. Berarti Mg-nya ini plus 2 ditambah bilangan oksidasi dari O. Berarti ini adalah minus 2 gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini, kalau misalkan untuk peroksida, yang tadi H2O2. Oke. Oke, H2O2. Tadi kan H itu ada di prioritas yang lebih atas daripada O. Berarti kita tentukan dari H-nya dulu.
K2O2. Di sini berarti 0 harus sama dengan 2 kali bilangan oksidasi dari H ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari O. Nah, H tadi kan adalah plus 1. Oke, berarti 2 kali plus 1 ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari O. Otomatis di sini bilangan oksidasi dari O atau 2 kalinya harus sama dengan plus 2. Ininya adalah minus 2, ini minus 1. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang peroksida. Kalau yang superoksida kayak gimana? Misalkan kita punya ini, ada senyawa ini, KO2. Oke, di sini berarti karena muatannya 0, 0 harus sama dengan bilangan oksidasi dari K ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari O. K tadi ada di prioritas yang atas ya, berarti K itu kan golongan 1. Golongan 1A berarti plus 1 ditambah 2 kali bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Berarti ini adalah plus 1, bilangan oksidasi dari O-nya adalah minus 1. Ini salah ya, ini minus. Sip, kayak gitu. Udah bisa bedain ya sekarang mana senyawa oksida, peroksida, dan superoksida. Oke. Ada yang mau nyobain nggak buat nentuin berapa bilangan oksidasi masing-masing dari senyawa ini? Masing-masing dari unsur ini. K-nya berapa, Cr-nya berapa, O-nya berapa? Ada yang mau nyoba? Nggak apa-apa. Adakah? Oke. Kalau enggak, kita bareng-bareng aja ya. Buat K2Cr2O7, kira-kira dari K2Cr2O7 mana dulu yang harus kita tentukan bilangan oksidasinya? Kita sambil lihat dulu tadi urutan prioritasnya. Kenapa? Oh, enggak ya. Oke, kita lihat ada K, ada Cr, ada O. Yang urutan prioritasnya paling atas itu adalah yang K. Kenapa? Karena K itu adalah golongan 1A ya. Oke, karena dia golongan 1A, berarti kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari K itu harus sama dengan, untuk K harus sama dengan plus 1. Nah, berarti habis itu apa? Habis itu adalah apa di sini yang urutannya paling tinggi? Nah, ini ya nomor 7. O, umumnya minus 2. Oke, berarti kita tentukan O-nya itu adalah minus 2. K plus 1, O minus 2. CR-nya berapa? Di urutan tadi yang di atas itu nggak ada yang buat menentukan CR, karena CR ini adalah golongan transisi ya, atau golongan B. Nah, jadi kita harus menentukan bilangan oksidasi CR. Caranya gimana? Dengan cara di sini sama ya, 0 sama dengan 2 kali bilangan oksidasi dari K ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasi dari O. Jadi 0 sama dengan 2 kali plus 1 punya K ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cr ditambah 7 kali minus 2. Nah, berarti 2 kali bilangan oksidasi dari Cr itu sama dengan berapa? 14, 2 minus 12, plus 12 ya. Plus 12, berarti untuk bilangan oksidasi dari Cr
itu sama dengan plus 12 dibagi 2 plus 6. Jadi bilangan oksidasinya adalah plus 6. Kita bisa tentukan di sini untuk CR sama dengan plus 6. Kayak gitu. Sampai sini oke? Okay? Kak, aku mau nanya yang atas itu eh Bilox KO2 ya kalau nggak salah. Itu bilangan oksidasi terakhirnya bukannya min Setengah. setengah ya? Oh iya, iya. Makasih ya udah diingetin. Iya, dari minus 1 dibagi 2 ya. Makasih Raffi. Minus setengah. Gitu ya. Oke. Sip. Ada lagi yang mau didiskusiin atau aku ada yang salah ngitung lagi? Aman ya? Oke. Kalau aman, oke, tadi kita udah caranya menentukan bilangan oksidasi, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada unsur-unsur yang belum diketahui, pokoknya urutannya kayak tadi ya. Kita susun dulu prioritasnya, kita tentuin satu-satu, baru nanti yang nggak diketahui, cara nyarinya pakai ini. Muatan total harus sama dengan bilangan oksidasi total dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Oke, itu adalah aturan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kalau kita udah bisa menentukan perubahan atau udah bisa menentukan bilangan oksidasi, sekarang gimana kasusnya kalau kita punya suatu reaksi redoks dan kita diminta untuk menyetarakan reaksi redoks. Oke, kita akan bahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks. Oke, misalkan kita punya reaksi ini, ada C2O4 2 minus ditambah dengan MnO4 min KMnO4. Terus dia itu menjadi MnO2 ditambah dengan CO3. MnO4, MnO2 menjadi CO3 2 minus. Nah, gimana caranya kita menyetarakan reaksi redoks? Nah, dulu waktu di SMA kan kita pernah diajarin ya, kayaknya hampir semua pernah diajarin kalau penyetaraan reaksi redoks itu sebenarnya ada beberapa cara. Bisa pakai metode perubahan bilangan oksidasi yang dihitung dulu satu-satu bilangan oksidasinya berapa, terus jadi berapa berubahnya kayak gitu ya. Perubahan bilangan oksidasi kayak gitu. Pernah juga waktu di reaksi elektrokimia kalau nggak salah kita pakainya setengah reaksi kayak gitu ya. Setengah reaksi. Nah, hari ini kita akan fokus ke yang setengah reaksi karena kebanyakan atau lebih banyak nanti setengah reaksi itu diaplikasikan buat berbagai macam reaksi, kayak tadi reaksi elektrokimia, kayak gitu. Nah, kita akan fokus belajar buat yang setengah reaksi. Kalau misalkan penyetaraan reaksi redoks pakai setengah reaksi, gimana caranya? Oke, kita caranya yang pertama, ini metode setengah reaksi ya. Kalau ada yang udah biasa pakai perubahan bilox juga nggak masalah sebetulnya. Tapi nanti kadang-kadang diminta buat nulisin setengah reaksinya juga. Jadi penting juga buat kita tahu atau bisa pakai setengah reaksi. Oke, kalau buat metode setengah reaksi, langkah pertama yang kita lakuin adalah memisahkan reaksi, oksidasi, dan reduksinya.
dan reduksi. Oke, jadi di sini kita pisahin dulu mana yang reaksi oksidasi, mana yang reaksi reduksi. Kalau misalkan kita mau pisahin kayak gitu, kita harus ngitung dulu kan bilangan oksidasi masing-masingnya berapa. Itu sebenarnya bisa kayak gitu, atau misalkan kita pengen langkah yang agak cepat, kita bisa pakai apa ya, sedikit tricky gitu. Kalau misalkan reaksi oksidasi itu adalah penambahan bilox, kayak gitu kan. Reaksi oksidasi adalah penambahan bilox. Oksidasi. Oksidasi berarti kan secara nggak langsung dia itu apa ya? Kalau biloxnya bertambah, biasanya O-nya juga bertambah atau oksigennya bertambah. Itu biasanya, tapi nggak selalu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai setengah reaksi, kita bisa trikinya, kita lihat kalau yang oksidasi itu biasanya O-nya bertambah, atau kalau yang O-nya berkurang itu berarti reduksi. Kita coba lihat nih, MnO4 minus menjadi MnO2. Awalnya 1 Mn, O-nya ada 4. Sekarang 1 Mn, O-nya ada 2. Berarti O-nya berkurang. Otomatis kita bisa suspek dia sebagai reaksi apa? Reduksi, kayak gitu. Nanti kita buktiin pakai perhitungan kalau misalkan masih ragu. Tapi kalau buat cara cepatnya kayak gitu ya. Ini berarti kemungkinan MnO4 minus menjadi MnO2 adalah reaksi reduksi. Nah, coba kita hitung. Tadi kan antara Mn sama O yang punya prioritas lebih tinggi O ya, karena Mn itu golongan transisi, nggak ada di ketujuh prioritas tadi. Oke, berarti O-nya itu adalah minus 2, kok plus minus 2 ya? Minus 2 dikalikan dengan 4. Nah, total bilangan oksidasinya harus minus 1. Minus 2 dikali 4 itu adalah minus 8, berarti biar muatannya minus 1, Mn-nya harusnya berapa? Plus 7 ya. Oke, sampai sini aman ya. Awalnya plus 7 menjadi MnO2. Oke, O2 itu berarti 2 kali minus 2. Otomatis di sini karena muatannya adalah 0, Mn-nya harusnya berapa? Mn-nya harusnya plus 4. Kayak gitu ya. Oke, jadi dari plus 7 ke plus 4 berkurang, otomatis dia reduksi. Nah, berarti pakai cara yang tebak-tebak tadi juga bisa ya. Tapi kalau mau mastiin, dihitung juga buat lebih pastinya. Tapi kalau mau tebak-tebak juga nggak masalah. Oke, itu reaksi reduksinya. Berarti otomatis reaksi oksidasinya adalah sisanya. Dari C2O4 2 minus menjadi apa? Menjadi CO3 2 minus. Oke, itu langkah yang pertama. Kita pisahin antara oksidasi dan reduksi. Langkah yang kedua itu apa? Langkah yang kedua, kalau kita udah pisahin, kita setarakan jumlah atom. Kecuali O dan H. Nanti kita O sama H-nya itu sisanya. Kita setarakan selain O dan H. Berarti untuk yang reduksi, kita lihat di kiri sama di kanan jumlah Mn-nya udah sama atau belum. Kebetulan udah sama ya, 1 sama 1. Yang beda mana? Yang beda yang oksidasi. Di kiri C-nya ada 2. Karena di sini konstantanya 2 ya. Untuk CO3 itu masih 1. Biar setara, kita kasih koefisien 2 di sini. Nah, oke. Kalau udah setara jumlah atomnya, selain O sama H, apa yang kita lakuin? Yang ketiga, kita setarakan jumlah O-nya. Nah, untuk penyetaraan jumlah O,
Di sini kita mau fokus dulu ke yang suasana asam ya. Kalau suasana asam, untuk menyetarakan jumlah O, kita tambahkan H2O di yang kekurangan. Kekurangan O. Nah, jadi kita lihat untuk yang reduksi MnO4 itu O-nya berarti ada 4, sedangkan MnO2 O-nya baru ada 2. Berarti kurang berapa? Dia berarti masih kurang 2 buah O. Jadi kita tambahkan H2O sejumlah kekurangan O-nya. Karena kurang 2, berarti kita tambahkan 2. Kayak gitu ya. Jadi kita tambahkan 2H2O. Untuk yang C2O4, di sebelah kiri O-nya ada 4. Di sebelah kanan ada 3, tapi dikalikan 2, jadi 6 ya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, di bagian oksidasi itu masih kurang O. Berapa? Dia kurang 2 ya. Karena kurang 2, kita tambahkan 2H2O. Nah, sekarang jumlah O-nya udah sama. Ini 4, ini 4, ini 8, ini 6, ini juga 6. Oke, sip. Kalau udah setara jumlah O-nya, langkah yang selanjutnya adalah setarakan jumlah H. Masih dalam suasana asam juga ya. Untuk suasana asam, penyetaraan jumlah H kita lakukan dengan menambahkan H+ di yang kekurangan H. Oke, kita lihat lagi ya. Bagian reduksi. Di sebelah kanan ada 4 buah H. Dari ini, H2 dikali 2, berarti 4 ya. Karena masih kurang 4 H, kita tambahkan di sini 4 buah H+. Nah, untuk yang oksidasi, di sebelah kiri hanya ada 4, di sini berarti juga butuh 4 buah H+. Oke, nah sekarang jumlahannya udah sama. Penyetaraan reaksi itu nggak cuman atom-atomnya jumlahnya harus sama. Selain itu, muatannya harus juga sama. Nah, sekarang gimana caranya kita menyetarakan jumlah muatan? Untuk penyetaraan jumlah muatan, itu kita setarakan muatan ya, setarakan muatan. Nah, caranya adalah dengan menambahkan elektron di sisi yang bilangan, bukan muatan ya, yang muatannya lebih positif atau yang lebih besar. Oke, jadi kita lihat buat yang pertama di sini yang reduksi, di sini muatannya adalah -1 ditambah +4. Berarti muatannya berapa? Di sini muatannya +3 ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah 0. Nah, untuk yang oksidasi di sini muatannya adalah -2, di sebelah kanan itu adalah 0 ya. 4 plus 0 ya. Nah, jadi biar bisa setara, kita tambahkan di bagian reduksi itu berapa? Satunya +3, satunya 0. Biar setara, berarti sebelah kiri harus 0 kan ya? Karena yang kita tambahkan itu elektron. Berarti kita tambahkan 3 buah elektron.
elektron itu kan minus ya, minus 3 ditambah plus 3, 0. Di sebelah kanan juga 0, jadi udah setara. Untuk yang oksidasi, sebelah kiri itu minus 2, yang sebelah kanan itu 0. Jadi biar setara, kita tambahkan 2 buah elektron di sini. Nah, kalau udah setara muatannya kayak gini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, tadi kan kita pisah reaksinya, padahal reaksi reduksi oksidasi itu harus bareng atau dalam satu reaksi. Nah, kita gabungkan lagi reaksinya, tapi buat ngegabungin kedua reaksi setengah yang tadi itu, kita harus samain jumlah elektron yang terlibat. Gabungkan kedua reaksi dengan menyamakan jumlah elektron. Nah, kita lihat di sini yang reduksi elektronnya ada 3, yang oksidasi elektronnya ada 2. Berarti kalau kita mau gabungkan kedua reaksi ini, harus kita setarakan jumlah elektronnya dengan cara kita cari KPK-nya. KPK antara 2 dan 3, berapa? 6 ya. Jadi kita kalikan 2 yang reduksi, yang oksidasi kita kalikan 3. Oke, kalau kayak gitu berarti di sini untuk reduksi elektronnya ada 2 dikali 3, 6. Yang oksidasi ada 2 dikali 3, 6 juga. Berarti karena ada di sisi yang berbeda, nanti coret-coret habis ya. Nggak usah kita tulis. Untuk MnO4-nya berarti jadi ada 2 MnO4 minus. Ditambah H plusnya ada 4 dikali 2, 8. Tapi kalau kita lihat di bawah sini, yang oksidasi, di sebelah kanan juga ada H+, di mana dia jumlahnya 4 dikalikan 3, 12 ya. Berarti nanti di sebelah kiri itu ada 8H+, di sebelah kanan ada 12H+. Kalau kita kurangkan, berarti yang kiri habis, yang kanan sisa berapa? Sisa 4H+. Jadi H+-nya itu hanya muncul di kanan ya. Untuk H+-nya kayak gitu. Untuk yang bawah, ini kan ada H2O. Ada 2 dikali 3 ya. Berarti ada 6H2O. Untuk yang reduksi, itu ada 2H2O di sebelah kanan dikalikan 2. Berarti nanti di kanan ada 4H2O, di kiri ada 6H2O. Kalau kita kurangkan, yang kanan H2O-nya habis, yang kiri masih sisa 2 buah H2O. Nah, berarti munculnya cuma di kiri ya H2O-nya. Kayak gitu. Terus, yang belum kita tulis di sebelah kiri apa aja? C2O4 ya. C2O4 2 minus dikalikan 3, berarti 3 buah. C2O4 2 minus. Menjadi apa? Di sini menjadi MnO2 dikali 2. Berarti 2 buah MnO2. Ditambah apa? Ditambah CO3 2 minus. Ada 2 dikali 3. Berarti 6 buah CO3 2 minus. Nah, semuanya udah ketulis. Kalau udah selesai kita gabungin, kita cek lagi jumlah atom-atomnya sama muatannya udah sama atau belum. Di sini kita lihat sekilas, Mn di kiri ada 2, di kanan ada 2. C ada 6, di kiri, di kanan ada 6 juga. O-nya di kiri ada 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, berarti 20 ditambah 2. 22 ya. 22 di sebelah kanan ada 4 ditambah 18, 4 tambah 22 juga ya, berarti sama. Terus untuk H2O-nya ada 4 di kiri, ada 4 di kanan. Muatannya di kiri ada 2 kali minus 1, berarti minus 2, ditambah minus 6, minus 8.
Di sebelah kanan 6 kali minus 2 minus 12 ditambah plus 4 minus 8. Berarti udah setara. Jadi kayak gitu cara penyetaraan untuk suasana asam. Sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Ada yang masih bingung buat penyetaraan? Aman? Aman ya? Oke, itu untuk suasana asam. Tapi soal kadang mintanya dalam suasana basah. Kalau kita diminta buat suasana basah, gimana caranya? Oke, kalau teman-teman mau ngafalin suasana asam aja, nggak apa-apa. Terus biar kita gampang, kalau diminta dalam suasana basah, kita bisa pakai trik kayak gini aja. Nomor 7, jika dalam suasana basah, oke, langkah selanjutnya, ini kalau suasana asam selesai di nomor 6, tapi kalau diminta sampai suasana basah atau di suasana basah, kita ke langkah yang ketujuh. Oke, caranya dengan menambahkan OH minus di kedua ruas sesuai dengan jumlah H+. Oke. Nah, kita lihat ya, ini dalam suasana asam. Ini suasana basah berarti. Nah, kalau dalam suasana asam selesai sampai sini, kalau dalam suasana basah berarti di sebelah kiri kita tambahkan H+, karena ditambahkan OH minus, karena H plusnya ada 4, berarti di sini ada 4 buah OH minus. Oke, terus ditambah dengan 2 Mn. O4 minus ditambah ini menjadi ini ditambah 4H plus. Ini nggak muat, aku tulis di bawah ya. Ditambah 4 OH minus. Oke, itu langkah yang nomor 7. Setelah kita tambahkan OH minus, ada OH minus, ada H plus. Dia kalau kita gabungkan kan jadi H2O ya. Nah, kita gabungkan antara OH minus dan H plusnya. Jadi di ruas kiri nanti akan jadi kayak gini. 2 MnO2 ditambah 6CO3 minus, terus ditambah 4H2O. Di sebelah kanan masih sama, masih 2H2O, 3C2O4, MnO4, ditambah 4 OH minus. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ada 2H2O, di sini ada 4H2O. Kalau kita coret-coret di sini ada sisanya 2. Nah, jadi bakalan ada kayak gini di sebelah kanannya ditambah 2H2O. Di sebelah kiri berarti nanti H2O-nya hilang ya karena udah habis. Tinggal apa? Tinggal 3C2O4 2 min ditambah 2 MnO4 min ditambah 4 OH minus. Nah, ini reaksinya juga udah setara. Jadi kalau suasana basah selesai sampai sini. Nah, kalau kita lihat di sini baik suasana asam maupun suasana basah sebetulnya jumlah
senyawa-senyawanya yang terlibat dalam reaksi itu selain OH- sama H plusnya itu sebetulnya sama. Cuman bedanya kalau dalam suasana asam nantinya yang muncul itu H plus, kalau suasana basah yang muncul itu adalah OH- kayak gitu. H2O-nya tetap jumlahnya sama, cuman bedanya nanti kalau suasana asam itu ini kita ketemunya ada di kanan, ada di kiri, kalau yang ini ada di kanan. Kayak gitu. Sampai sini gimana? Buat ngebedain penyetaraan reaksi asam sama basa, aman? Atau ada yang bingung, kapan pakai asam, kapan pakai basa? Kayak gitu. Ada yang bingung nggak kapan pakai asam, kapan pakai basa penyetaraannya? Udah tahu semua? Oke, sebetulnya mau penyetaraan itu pakai asam atau basa itu bebas dan biasanya itu diminta dari soal ya. Soalnya itu mintanya dalam suasana asam atau soal mintanya dalam suasana basa, tergantung nanti soalnya kayak gimana. Nggak ada aturan yang pasti sih kayaknya buat kalau ada reaksi kayak gini harus disetarainnya dalam suasana asam, kalau kayak gini harus dalam suasana basa itu kayaknya nggak ada. Oke ya, sampai sini oke? Oke, kalau oke, kita mau lanjut ke bahasan yang selanjutnya ya. Sebentar. Oke, di bahasan yang selanjutnya, tadi kan kita ngomongin reaksi oksidasi, reaksi reduksi. Kita juga ngomongin ada yang namanya oksidator. Nah, kita biasanya kalau punya reaksi asam basah, itu kan reaksinya tuker-tukeran aja ya. Nggak ada yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Misalkan ada kayak HNO3 kita tambahkan dengan NaOH kayak gitu. Menjadi apa? Menjadi NaNO3 ditambah H2O. Nah, di sini kan nggak ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini reaksi asam basa biasa. Semua biloksnya masih tetap sama. Nah, tapi ada kalanya suatu asam itu berperan sebagai oksidator. Nah, kita akan melihat suatu asam sebagai oksidator. Nah, contoh asam sebagai oksidator itu kayak gimana? Misalkan kita mereaksikan logam Zn dengan asam HCl. Nanti kalau misalkan praktikum, kita lihat kalau kita mereaksikan antara Zn dengan HCl itu Zn yang awalnya padatan, lama-lama habis, terus kita lihat ada muncul buih-buih atau gelembung-gelembung. Nah, sebenarnya reaksi yang terjadi itu apa sih? Sebenarnya reaksi yang terjadi adalah Zn yang awalnya logam berubah menjadi ZnCl2. Oke, yang mana dia itu larut dalam air. Uh, di bab sebelumnya kita udah belajar reaksi dalam air ya, berarti ini kita harus pakai fasa. Zn yang awalnya solid, HCl aquos, menjadi ZnCl2 yang aquos, ditambah dengan H2 yang bentuknya gas. Jadi gelembung yang kalian lihat itu adalah gelembung gas H2. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, HCl berperan sebagai suatu agen pengoksidasi. Kenapa? Karena Zn yang awalnya bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi Zn yang bilangan oksidasinya adalah plus berapa? 2 ya. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini
Cl dari awal ini kan H itu plus 1 ya. Cl-nya berarti adalah minus 1. Di sebelah kiri Cl-nya minus 1, di sebelah kanan itu juga minus 1. Ini karena ada 2 ya, tapi Cl-nya tetap bilangan oksidasinya itu minus 1. Artinya apa? Dalam asam HCl itu yang berperan sebagai agen pengoksidasinya itu bukan Cl, tapi H-nya. Oke? Karena H yang awalnya plus 1 mengalami reduksi menjadi H yang bilangan oksidasinya adalah 0. Berarti yang mengoksidasi itu adalah spesi H plusnya, bukan Cl minusnya. Nah, asam-asam yang seperti ini itu kenapa bisa H plusnya yang mengoksidasi? Karena di sini anionnya itu sukar untuk terreduksi. Oke, anionnya itu atau Cl-nya, Cl itu kan anion, itu sukar tereduksi. Nah, karena dia sukar tereduksi, makanya yang mengoksidasi itu adalah H plusnya. Nah, asam-asam yang kayak gini kita sebut sebagai suatu asam non-pengoksidasi. Tapi dia bisa mengoksidasi, cuman kita sebutnya sebagai asam non-pengoksidasi. Atau kalau bahasa Inggrisnya non-oxidizing agent gitu. Bentar, asam non peng asam non oksidator gitu aja lah. Asam non oksidator. Nah, contohnya tadi adalah ada HCl, ada juga H2SO4 yang encer kayak gitu. Nah, tentunya asam-asam yang kayak gini itu tidak bisa mengoksidasi semuanya. Dia itu nggak bisa mengoksidasi semua logam. Nah, apa aja logam yang bisa teroksidasi oleh asam-asam kayak gini? Nanti kita belajar di bagian oksidasi logam. Oke, karena dia nggak bisa, berarti ada juga asam-asam yang sebenarnya bisa mengoksidasi logam-logam yang tadi nggak bisa teroksidasi sama asam non-oksidator. Nah, asam-asam yang kayak gitu kita sebut sebagai asam oksidator. Contohnya apa? Contohnya HNO3. Apalagi contoh lainnya H2SO4 tapi yang pekat. Udah kayak gitu, udah pekat, panas lagi. Pekat dan panas. Karena H2SO4 biasa itu kurang kuat. Makanya butuh yang udah pekat, harus ada energi tambahan dari panas kayak gitu. Nah, kenapa satunya disebut asam non-oksidator, satunya lagi asam oksidator? Karena sebenarnya untuk asam oksidator yang mengoksidasi itu bukan H plusnya, tapi anionnya. Jadi di sini kalau asam oksidator, anion berperan sebagai oksidator. Kalau yang asam non-oksidator, H plus sebagai oksidator. Menghasilkan tadi ya gelembung H2 atau gas H2. Kayak gitu. Nah, kenapa sih ada logam yang nggak bisa teroksidasi sama asam oksidator? Nah, kita akan belajar di sini tentang oksidasi logam. Ada yang pernah dengar apa ya? Oksidasi logam.
diagram atau tingkat kereaktifan dari logam-logam belum? Sebenarnya deretnya itu mirip sama deret volta. Ada yang masih ingat deret volta? Ada yang bisa ngurutin? Coba ya kita urutin. Kalau ada yang urutannya nggak pas, kasih tahu ya. Kalau nggak salah di sini kayak gini. Apa ya? Ada yang ingat mengapa minta ZN? Hmm, ini terusannya di bawah ya. Nah, di mana di sini kalau semakin ke kanan, ini urutannya habis PB terus ke bawah sini ya, itu semakin sukar untuk teroksidasi. Dan semakin mudah tereduksi. Jadi tadi kan di sini ada H ya. Kalau kita lihat ada H. Nah, tadi berarti logam-logam yang di sebelah kiri H itu bisa dioksidasi oleh H. Oke, berarti dari Li sampai Pb itu bisa dioksidasi oleh H. Tapi dari yang Sb sampai Au ini itu nggak bisa dioksidasi pakai H. Jadi dia itu yang dari sini sampai sini itu nggak bisa dioksidasi pakai asam non oksidator. Bisanya pakai asam oksidator kayak gitu. Nah, deret-deret ini tuh penting buat apa? Buat kita tahu kira-kira kalau kita mencampurkan beberapa logam dengan uh, ion logam, kira-kira itu akan terjadi reaksi atau enggak. Nah, misalkan kayak gimana? Misalkan ketika kita punya eh apa ya? Ini Cu Cl2 terus kita tambahkan dia logam Zn. Kira-kira di sini akan terjadi reaksi enggak ketika CuCl2 ditambahkan dengan Zn? Ada yang punya pendapat? Ayo, kira-kira akan terjadi reaksi nggak CuCl2 ditambahkan Zn? Oke, kalau ada CuCl2 ditambahkan Zn itu akan terjadi reaksi ya, di mana nanti akan terbentuk ZnCl2 ditambah dengan Cu. Tapi sebaliknya kalau kita punya ZnCl2 ditambah Cu, dia itu tidak akan bereaksi. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira bisa kayak gitu? Kok bisa ya CuCl2 ditambah Zn bereaksi, tapi ZnCl2 ditambah Cu nggak bereaksi, kayak gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat, yang reaksi pertama ini adalah peristiwa oksidasi Zn dan reduksi Cu2+.
Oke, Cu kan awalnya plus 2, Zn awalnya 0. Menjadi Zn yang plus 2, Cu-nya itu 0. Kalau kita lihat dari deret ini, Zn ada di sini. Cu ada di sini. Cu ada di sebelah kanannya Zn. Tadi kalau semakin ke kanan, dia itu semakin sukar teroksidasi, tapi semakin mudah tereduksi. Artinya, Cu ini lebih suka dalam bentuk reduksinya. Sedangkan Zn kalau bertemu dengan Cu, dia itu harus teroksidasi. Kayak gitu ya. Makanya di sini bisa bereaksi dengan kata lain kalau eh, senyawa ion dari logam yang lebih kiri, lebih kanan, senyawa ion ya, senyawa ionik plus senyawa ion. Saya ionik dari logam yang lebih kanan akan bereaksi dengan eh, logam yang lebih kiri. Kenapa? Karena yang lebih kiri itu nantinya akan teroksidasi dan eh, logam yang lebih kanan itu nanti akan terreduksi. Tapi sebaliknya, kalau ZnCl2, Zn-nya ada di sini, udah dalam bentuk Zn2+. Nah, karena di sini Cu-nya ada di lebih kanan, ini kan kalau bereaksi mau nggak mau jadinya CuCl2 ditambah Zn kan. Nah, Cu ini kan lebih suka dalam keadaan apa? Tereduksi kan. Nah, makanya Cu udah di bilangan oksidasi 0, dia nggak mau naik menjadi plus 2 karena reaksinya sama yang lebih kiri. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tadi ada eh, ini Cu, tapi senyawa yang kita punya itu adalah misalkan AgCl, di sini tetap akan bereaksi menjadi CuCl2 ditambah Ag. Kenapa? Karena kalau kita lihat Ag lebih kanan daripada Cu. Kayak gitu. Kira-kira gimana? Kebayang ya? Mana yang akan bereaksi, mana yang nggak akan bereaksi? Aman sampai sini? Nggak ada yang bingung? Oke ya? Oke, kalau oke, eh, kita mau ke topik bahasan yang selanjutnya. Ini sekilas aja. Kalau misalkan kita punya oksigen, oksigen itu jelas ya, oksidasi. Oksidasi berarti kan melibatkan oksigen gitu. Oksidasi berarti oksigen itu bisa berperan sebagai oksidator. Oksigen sebagai oksidator. Nah, oksigen ini bisa mengoksidasi senyawa bisa mengoksidasi logam, bisa juga mengoksidasi senyawa yang non logam, biasanya kayak misalkan senyawa organik. Nah, gimana kalau ada oksigen yang mengoksidasi senyawa organik? Umumnya di sini ketika ada senyawa organik dioksidasi dengan O2, itu akan terbentuk dua kemungkinan. Pertama, akan terbentuk CO2 dan H2O, atau akan terbentuk CO dan H2O. Kapan terbentuk CO2? Kapan terbentuk CO? Ketika dia oksigennya berlimpah, akan terbentuk
CO2. Sedangkan kalau oksigennya terbatas atau kurang, dia akan mengalami reaksi yang tidak sempurna membentuk CO. Nah, contohnya kayak gimana? Misalkan kita punya reaksi yang berlimpah. Ada C6H12O6, kita tambahkan O2, di sini akan terbentuk apa? CO2 ditambahkan H2O. Setaranya gimana? Setaranya di sini kita nggak perlu yang ribet-ribet kayak yang atas tadi, penyetaraan reaksinya. Kita bisa mulai dari penyetaraan C-nya dulu, biar gampang. C-nya di kiri ada 6, di kanan berarti harus kasih 6. Habis setarain C, biar gampang juga kita setarain hanya dulu. Hanya ada 12 di kiri, di kanan ada 2, berarti kita kalikan 6 juga. Habis kita setarakan C sama H, baru terakhir kita setarakan O. Nah, buat menyetarakan O, kita bisa kasih koefisien ke O2 aja biar lebih mudah. Jadi di sini di sebelah kiri O-nya ada 6, di sebelah kanan ada 6 kali 2 itu 12 ditambah 6, berarti 18 ya. Di kiri baru ada 6, berarti masih butuh 12. Otomatis O2 yang di sini harus ada 12. Dengan cara kita tambahkan koefisien 6. Kayak gitu. Itu cara penyetaraan untuk reaksi organik. Oksidasi atau pembakaran suatu senyawa organik. Sampai sini gimana? Oh, kalau misalkan nggak sempurna, kayak gimana? Misalkan nggak sempurna, berarti di sini reaksinya C6H12O6 ditambah O2 masih sama ya, cuman bedanya hasilnya CO dan H2O. Nah, cara penyetaraannya masih sama, C-nya dulu, habis itu H-nya, baru O-nya. Nah, di sini O yang di sebelah kanan cuman ada 12, di sebelah kiri baru ada 6, berarti ini harus 12, kita kalikan 3. Kayak gitu. Itu bedanya kalau dia reaksinya sempurna dan tidak sempurna. Oke ya. Nah, itu kalau buat mengoksidasi senyawa organik. Kalau oksigen mengoksidasi senyawa logam, mengoksidasi logam, akan terbentuk apa sih? Kalau mengoksidasi logam, akan terbentuk senyawa oksida atau logam oksida. Oksida logam. Misalkan Mg ditambahkan O2, dia akan terbentuk apa sih? Akan terbentuk MgO. Berarti setaranya ini setengah, kayak gitu. Misalkan Al ditambah O2 berarti akan membentuk oksida dari Al. Apa? Al2O3. Ini berarti setaranya ini 2, ini 3/2. Kayak gitu. Sampai sini gimana? Kak, Iya? ciri-ciri senyawa organik itu kayak gimana ya? Oh, oke, 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 sip. Ciri-ciri senyawa organik itu adalah senyawa organik itu adalah senyawa yang terdiri dari C dan H, itu yang wajib. Oke, harus ada C dan H. Bisa ada unsur-unsur lain, misalkan kayak S atau P atau yang lain-lain kayak gitu. Itu senyawa organik. Nah, misalkan kalau ada selain C sama H sama O, misalkan ada S-nya ya. Apa ya senyawa ada S-nya? Ngasal aja lah ya, nggak tahu ada apa enggak. Misalkan ada C6, H12, O5, S. Misalkan ya, ketika dia dioksidasi,
tetap harus menghasilkan CO. Kalau ini sempurna, anggapannya sempurna ya. Harus menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi sekarang ada senyawa S, ada unsur S. Nah, S ini jadi apa? Jadi oksidanya aja, berarti SO2. Kalau ada N berarti nanti tergantung soal mintanya jadi NO2 atau NO kayak gitu. Biasanya kalau selain CH sama O nanti produk tambahannya dikasih tahu. Dia itu jadi misalkan jadi NO atau NO2 atau misalkan PO berapa kayak gitu. Gimana? Ngejawab nggak? Iya Kak, makasih Kak. Oke, sip ya. Sama-sama. Ada yang mau didiskusiin lagi selain itu? Atau ada yang punya soal mau kita bahas? Belum? Kalau belum, kita coba latihan soal kali ya. Bentar. Oke, ini ada latihan soal ujian tahun berapa gitu. Aku juga lupa. Kita lihat ya. Nah, kelihatan nggak atau terlalu kecil? Kebaca lah ya. Kalau nggak kebaca, kasih tahu aja biar aku gedein. Oke, ini kalau nggak salah 2015 atau 2016 gitu. Nah, coba kita baca ya. Katanya ada garam yang isinya campuran antara CuSO4 dan CaOH2. Jika garam ini dilarutkan dalam air, akan terbentuk suspensi CuOH2. Nah, terus percobaan dilakukan untuk menentukan komposisi garamnya. Terus di sini katanya ada sebanyak 0,238 gram garam dilarutkan dalam HCl, terus larutannya ditambahkan Ki, membentuk Cu dan I2, terus habis itu I2-nya direaksikan dengan ini, membentuk ini, kayak gitu. Pertanyaannya, oke, kalau misalkan ada soal cerita panjang kayak gini ya, tipsnya adalah biar kita bisa fokus sama apa yang harus kita fokuskan, kita baca dulu pertanyaannya. Oke, bagian A. Dia minta kita untuk menuliskan persamaan reaksi yang setara antara Cu2 plus dengan I minus dalam suasana asam. Oke, jadi tipe-tipe soal kimia kalau ujian emang panjang-panjang dan banyak anaknya. Tapi nggak usah khawatir, karena biasanya soalnya itu dituntun. Jadi A itu nanti menuntun kita buat ngerjain B dan seterusnya. Jadi biasanya soal A itu apa ya? Jadi data-data yang diperlukan sebetulnya udah ada di soal atau ada di poin sebelumnya. Kayak gitu. Terus yang bagusnya lagi di sini kita udah dikasih tahu sebetulnya reaksinya ini dengan ini membentuk apa. Kita cuman perlu apa? Kita cuman perlu menyetarakan. Nah, kayak gimana maksudnya? Ini ya, katanya yang di bagian A, tuliskan persamaan reaksi antara Cu2 plus dengan I minus. Coba kita baca pelan-pelan di bagian ini. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan Ki, sehingga membentuk Cu plus dan I2. Tadi kan uh, cuplikannya atau larutannya itu kan mengandung CuSO4 ya. Di mana CuSO4 ini kita udah belajar di kelarutan dalam air ya, di bab sebelumnya kalau CuSO4 di dalam air itu
akan membentuk apa? Ion Cu2 plus ditambah SO4 2 minus kan ya? Artinya di sini ada ini, ada Cu2 plus. Oke, berarti reaksi yang dimaksud itu adalah reaksi yang disebutkan di dalam kalimat ini. Nah, jadi ada Cu2 plus, ini bagian A ya, direaksikan dengan I minus, membentuk apa? Kita dikasih tahu udah membentuk Cu plus dan I2. Tinggal kita setarakan. Cara penyetaraannya mau pakai yang metode perubahan Bilox boleh, pakai setengah reaksi boleh. Kita pakai yang setengah reaksi aja ya, tadi kita udah belajar. Kita pisahin dulu antara oksidasi dan reduksi. Oke, ini udah kelihatan jelas ya yang reduksi Cu awalnya 2 plus jadi plus. Berarti reduksinya Cu2 plus menjadi Cu plus. Otomatis ini adalah oksidasi. Nah, caranya sama ya. Kayak yang tadi kita bahas, setarakan dulu jumlah atom. I-nya ada 1 di kiri, ada 2 di kanan. Kita kasih koefisien 2 ya. Udah kayak gitu, yang reduksi udah sama. Habis itu, nggak ada O, nggak ada H. Berarti kita langsung ke bagian penyetaraan muatan. Dengan menambahkan elektron di yang lebih positif. Jadi di sini 2 minus biar sama ini tambah 2 elektron. Yang bawah satunya plus 2, satunya plus 1 biar sama kita tambahkan 1 elektron. Udah setara. Tinggal kita gabungkan dengan cara apa? Dengan cara menyamakan jumlah elektronnya. Berarti ini kali 1, ini kali 2. Jadi ada 2 I minus ditambah 2 Cu2 plus menjadi apa? Menjadi I2 ditambah 2 Cu plus. Kayak gitu ya. Sampai sini, oke? Aman ya? Aman. Oke, yang bagian B. Apa sih soalnya? Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk iodin atau I2 dengan ion tiosulfat. Nah, lagi-lagi di sini udah dikasih tahu. Katanya ada semua I2 yang terbentuk tepat habis bereaksi dengan ion dengan natrium tiosulfat. Berarti kan ion tiosulfat itu asalnya dari Na2S2O3. Oke, jadi sebenarnya yang bagian B ini kan reaksinya antara I2 dengan Na2S2O3. Tapi pertanyaannya adalah reaksi antara I2 dengan S2O3 2-. Nah, jangan bingung nanti kalau ada soal yang kayak gini, ini sebenarnya reaksinya sama aja. Ingat, di bagian reaksi, di bagian bab yang kemarin itu, di kelarutan dalam air, kan kalau dia ada ion bersih ya, kalau ion yang di sebelah kiri terbentuk lagi di sebelah kanan, nanti di bagian ion bersihnya nggak usah kita tulis atau kita coret-coret kan. Nah, ini sebenarnya sama. Na itu di sini nantinya bilangan oksidasinya itu nggak berubah. Karena dia bilangan oksidasinya nggak berubah, berarti ion Na plus ini bisa nggak usah kita tulisin aja kayak gitu. Makanya jangan bingung nanti ya, kalau kok soalnya Na2S2O3, tapi pertanyaannya S2O3 2-. Yang mana berarti? Kayak gitu. Itu sama aja, cuman bedanya ini udah pakai ion bersih, yang di soal itu masih ada ion yang tidak ikut bereaksi. Kayak gitu ya. Oke? Oke. Nyampe mana tadi? Oke, berarti kalau misalkan ada reaksi I2 sama S2O3 2-,
akan menghasilkan apa, akan menghasilkan ini. Baik banget kan, udah dikasih tahu. Pokoknya kalau soal kimia kayak gitu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya di soal. Biasanya udah dikasih tahu, cuman harus kita jeli di bagian mana ngasih taunya, kayak gitu. Ada yang mau nyoba nggak nyetarain ini? Ayo, ayo, ayo. Ada yang mau nyoba? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Udah, Eh, boleh Kak? boleh. Ayo Raffi. Manggilnya siapa? Iya Raffi aja. Raffi. Oke, sip Raffi. Kita setarain ya. Ada apa berarti? Aku tulis dulu I2 S2O3 2 minus menjadi ini ya. Langkah yang kamu mau lakuin pertama apa? Oh, mungkin bisa dijadiin setengah reaksi dulu nggak sih? Oke, sip. Setengah reaksi ya. Reduksi oksidasi. Mana reduksi, mana oksidasi? Reduksi itu yang I kalau nggak salah. I. Dari Sip. 0 ke min 1. Betul ya. Ke imin ya. Berarti sisanya oksidasi. Sip. Habis itu mau ngapain? eh yang reduksi I-nya itu koefisiennya jadi 2. Oke, yang I minus jadi 2. Sip. Terus sebelah kirinya ditambah elektron. Oke, ditambah elektron berapa? Satu Sebelah aja. kiri ya. Iya. Oke, satu aja. Oke, kita satu dulu. Terus Terus ke oksidasinya yang sebelah kiri koefisiennya jadi 2. sebelah kiri opsinya di 2. Oke, Kan yang kiri min 4 tuh disamain jadi yang kanan ditambahin 2 elektron. yang kanan tambahin 2 elektron. Oke, sip. Udah? Iya, terus disatuin lagi, reduksinya dikali 2, samain elektronnya atas bawah. Oke, oke. Oh iya, sampai sini dulu. Bentar. Kayaknya aku tadi ada yang salah ya. Enggak. Oke, enggak, ding. Oke, Raffi, sebenarnya sampai sini caranya itu udah benar. Cuman ada yang kurang teliti di bagian reduksi elektronnya. Elektron muatan di sebelah kanan berapa? Oh iya, min 2. Iya, iya, Oke, iya. Iya, kurang iya, teliti sebelah kiri sedikit. 2 Mm-mm. elektron. Iya. Oke, 2 elektron. Sama Nabila nanti pokoknya recording sama catatan bakalan di-share ya. Tunggu infonya di IG nanti bakal di-share ke email masing-masing kayak gitu. Oke sih Pravi, digabungin ya. Jadinya apa? Jadinya kan elektronnya udah sama tuh, berarti nggak usah kali-kaliin lagi. Oke. Jadinya I2 ditambah 2 S2O3 2 min, Mm-mm. ditambah 2 elektron menjadi 2 I min ditambah S4O6 2 min ditambah 2 elektron. Oke, ditambah S4O6 2 min, Ditambah 2 elektron. ditambah 2 elektron sip. Bener ya, cuman di sini elektron di kiri sama di kanan kan ada, kita Iya, jadi coret-coret aja ya. coret aja. Iya, Mm-mm, sip, sip bener. Makasih Raffi. iya Kak. Oke, udah jago nih kayaknya Raffi. Udah bener ya, tinggal teliti aja. Sip, yang B udah setara. Oke, terus kita ke bagian yang C. Yang C apa ini? Kita lihat ya, katanya kita diminta untuk menghitung persen massa CuSO4 dalam garam tersebut. Oke, satu tips lagi nih, kalau misalkan kita dapat soal yang modelnya kayak gini, ini kan kalau kita lihat, ini kan yang atas cuma pengantar yang nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kita fokus dari sini. Percobaan dilakukan dengan menentukan komposisi garam. Cuplikan
dilarutkan dengan HCl. Habis dilarutkan sama HCl, ditambahin KI. Karena KI-nya sisa, ditambahin Na2S2O3. Habis itu reaksinya selesai. Kayak gitu kan. Jadi ada reaksi, direaksiin lagi, direaksiin lagi. Kalau ada tipe-tipe soal yang kayak gini, buat menyelesaikan soalnya, kalian selesaiin dulu dari yang reaksi paling terakhir. Jadi kita fokus ke bagian ini, reaksi yang paling terakhir dulu. Semua I2 yang terbentuk tepat habis bereaksi dengan 28,6 ml larutan Na2S2O3. Jadi, nah ini sekaligus belajar tentang stoikiometri. Redox ya. Ini bagian C. Tadi ada reaksi yang udah disetarain Raffi. Reaksi ini 6,2 min. Katanya I2 itu tepat bereaksi dengan berapa tiosulfat? 28,6 ml tiosulfat 0,02 molar. Ingat, kalau stoikiometri reaksi yang harus kita lakuin adalah menyamakan atau mensetarakan jumlah molnya. Oke, jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini kita butuh data mol dari tiosulfat biar kita bisa tahu berapa banyak tiosulfat yang bereaksi dengan I2. Oke, katanya 28,6 0,02. Nah, langkah yang pertama di sini kita cari dulu mol tiosulfatnya. Mol tiosulfatnya itu adalah berapa? Caranya ini ya. Untuk mencari molaritas, kita bisa pakai rumus molaritas. Untuk mencari mol, kita bisa pakai rumus molaritas dikalikan volume. Molaritasnya 0,02, volumenya 28,6 ml. Nah, ini berarti berapa ya? Angkanya 0,026 2 16 7 5 nolnya 3 0,572 milimol ya. Kenapa milimol? Karena di sini volumenya bukan liter tapi mililiter. Jadi kita ketemu molnya 0,572 milimol. Nah, mol dari S2O3 itu adalah 0,572 milimol. Berarti berapa kira-kira mol I2 yang bereaksi dengan tiosulfat? Itu sesuai sama koefisiennya ya. Kalau koefisiennya 2, yang bereaksi 0,572. Berarti kalau koefisiennya itu 1, yang bereaksi berapa? 0, setengahnya ya. 286 milimol. Nah, I2 yang di sini sebenarnya kita dapatnya dari mana sih? Ini langkah yang pertama ya, ini langkah yang pertama. I2 yang kita pakai di sini atau yang direaksikan dengan tiosulfat itu sebenarnya kita dapatnya dari sini. Kita baca lagi ya. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan Ki sehingga membentuk Cu+ dan I2. Nah, I2 yang terbentuk di sini sebenarnya hasil dari reaksi antara Ki dengan CuSO4 yang mana reaksinya itu adalah reaksi bagian A. Yang ini ya, yang tadi kita udah setarain. Nah, berarti di sini ada reaksi Cu2+ ditambah I- menjadi Cu+ ditambah I2, setaranya tadi ini 2 ya. Oke. Ini 2. Oke, jadi di sini artinya
I2 yang terbentuk sejumlah 0,286 milimol. Nah, otomatis sebetulnya jumlah Cu2 plus yang bereaksi di sini berapa? Sesuai sama ininya ya, sesuai sama koefisiennya ya, kalau secara stoikiometri. Jadi kalau di sini 1, di sini 2, berarti mol di sini adalah 0,572 milimol. Nah, jadi Cu2 plus itu adalah 0,572 milimol. Kalau ditanya, apa sih ditanyanya persen masa CuSO4? Nah, berarti kita harus tahu masa CuSO4-nya berapa. Oke, berapa masa CuSO4-nya berarti? Ingat, CuSO4 kalau di dalam air membentuk Cu2 plus ditambah SO4 2 minus. Kalau molnya Cu di sini 0,572 milimol, berarti mol CuSO4-nya berapa? Ada yang tahu nggak berapa? Sama juga Pak, Kak. Sama. Kenapa bisa sama? Eh, Kenapa ya? Kan, bener jawabannya sama. Kenapanya? Karena koefisiennya aja. Jadi Cu kan koefisiennya 1. CuSO4 koefisiennya 1. Berarti sama-sama 0,572. Kayak gitu ya. Beda lagi, ini contoh aja ya. Beda lagi kalau misalkan kita punya Na2SO4. Ini kan ionnya jadi 2Na plus ditambah SO4 2 minus. Kalau Na plusnya itu 0,02 mol, misalnya ya, mol dari Na2SO4 itu juga, bukan berarti 0,02 sesuai sama koefisiennya. Berapa berarti? Berarti setengahnya, karena koefisiennya 1. Kayak gitu ya. Kayak gitu yang disebut sebagai stoikiometri. Berdasarkan perbandingan koefisien. Sampai sini oke ya? Ya Kak. Oke, sip. Nah, CuSO4 itu 0,572 milimol. Berarti otomatis kalau mau nyari masa CuSO4, kita udah punya mol, tinggal dikalikan sama MR-nya. Oke, 0,572 dikali MR-nya itu, ayo lo berapa? Cu itu berapa sih? Cu itu S itu 32, O itu 16, CU 59, 58, sekian. Pokoknya CuSO4 itu tadi aku udah ngitung 159, koreksi kalau salah ya. 159,5 mrCuSO4. Nah, jadi ketika kita kalikan, di sini kita akan dapat berapa nih? 91,234 miligram. Nah, kenapa satuannya miligram? Karena molnya itu tadi adalah milimol. Kalau satuannya udah mol, ya berarti langsung gram. Karena milimol jadi miligram. Atau kalau dalam gram berarti 0,091234 gram. Ditanyakan persen CuSO4. Persen CuSO4 itu, ini langkah yang ketiga ya, berarti persen CuSO4 akan sama dengan massa CuSO4 dibagi massa sampel dikali 100%. Kayak gitu, masanya 0,091234, massa sampelnya 0,2 berapa ya? 2 sekian. Kita lihat lagi, 0, ini 238.
Oke ya, 0,238 dikali 100%. Ini kita akan dapatkan kurang lebih 38,3%. Nah, jadi persen CuSO4 dalam sampel garam adalah 38,3%. Oke, sampai sini gimana? Ada yang masih bingung-bingung? Ada yang mau ditanyain? Aku ada Kak. Apa? Jadi kan misalnya kimia biasanya soalnya kayak panjang-panjang gitu. Hmm. Cara buat kita untuk ngelihat yang pentingnya aja itu gimana Kak? Nah, kita tahu itu penting apa enggak, sebetulnya penting atau enggaknya karena berpengaruh apa enggak buat ngejawab soalnya enggak. Nah, jadi kalau kayak gitu, pertama kita itu baca soalnya dulu. Oke, kita baca soalnya dulu sepintas, ini tuh yang dimauin apa aja. Kalau kita udah baca, maksudnya soal itu ABC-annya gitu, bukan ceritanya. Gimana sih? Ini nih. Nah, jadi kalau ada soal panjang kayak gini, usahain kita tuh baca ABC-nya dulu. Yang ditanyain di poin ABC itu apa. Kalau misalkan kita udah tahu poin pertanyaannya, kita mulai berpikir gini. Misalkan, tuliskan persamaan reaksi. Berarti kita harus berpikir, oh, kalau ada persamaan reaksi antara Cu sama I itu penting. Kayak gitu. Ada persamaan reaksi ada reaksi antara I2 sama tiosulfat itu penting kayak gitu sih tipsnya eh, buat nentuin penting apa enggaknya baca dulu soalnya kira-kira ngejawab nggak. Iya Kak, makasih. Mm-mm. Sama-sama kayak gitu ya, ada lagi nggak yang mau didiskusiin. Semuanya aman. Ini dari fakultas mana aja? 164 FMIPA. Halo, aku dari FMIPA juga. 164 Faris Al-Ghifari. Ada lagi FTTM ya Raffi. Lainnya nggak ada fakultasnya. Dari kalau yang kimia A, SF ada. Nggak ya? Rata-rata dari mana dong ini? Oke, gak apa-apa. Oh ya, mau kasih info buat teman-teman semua. Nanti recording yang hari ini sama apa catatannya bakalan dikirim ke email, cuman kapannya nanti nunggu informasi di IG ya. Jadi stay tune terus di IG-nya Axel TPB. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada lagi yang mau didiskusiin teman-teman? Belum ada? Kalau belum, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin hadir di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya buat satu semester dan 1 tahun ke depan. Maaf juga kalau dalam penyampaian aku masih banyak yang kurang. Semoga nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri ya, atau bisa melengkapi juga bareng sama Taksel TPB kayak gitu. Aku tutup pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Aku end meetingnya teman-teman. Makasih. Iya Kak, makasih Kak. Sama-sama.